Halo teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, pernah nggak dengar atau mengalami sendiri nih yang namanya infeksi cacing kremi? Yang merasakan penderitaan garut-garut anus. Karena gatal dia berusaha bertelur di malam hari di anus. Nah, tahu nggak? Ada 6 masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan oleh infeksi cacing jenis ini. Apa sajakah itu? Yuk ikuti ya. Sebelumnya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. Jadi teman-teman, cacing kremi, dia itu memiliki ukuran sekitar 2-13 mm. Cacing ini menyerang usus besar kita, khususnya itu di daerah sekum ya teman-teman. Gejala yang sering dirasakan itu adalah gatal, nyeri, dan ruam di sekitar anus kita. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada cacing betinanya, kalau misalnya dia sudah waktunya untuk bertelur, dia pada malam hari akan jalan ke anus. Dia akan meletakkan telur-telurnya di sekitar anus itu. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi video kami yang satu lagi yang tentang cacingan yang bisa sampai ke kemaluan. Bisa dilihat. Yap, pada cacing ini bisa menyebabkan radang pada misfi dan sampai juga infeksi saluran kemih. Serem kan? Sampai ke situ. Wah. Kenapa bisa kita terinfeksi? Jika kita ada kontak nih dengan orang yang telah terinfeksi cacing, atau kita ada menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi. Terus kita tangan misalkan habis kontak nih, kita pegang mulut, kita pegang hidung, atau kita habis makan sesuatu masuk ke mulut, masuklah telur cacing tadi, menginfeksinya lah tubuh kita. Nah, jadi bagaimana sih masalah-masalah yang bisa ditimbulkan oleh cacing ini? Yang pertama teman-teman, kita akan mengalami berat badan berkurang. Jadi dengan kita terinfeksi, itu nafsu makan kita bisa turun. Karena saluran cerna itu telah teriritasi oleh cacing-cacing tadi. Makanya rasa mual nggak nyaman, jadi nafsu makan turun. Dan juga sari-sari makanan kita yang penting itu habis dimakan duluan sama si cacing. Kita cuma dapat ampas. Ya udah nggak ada untuk body bulgingnya. Sia-sia. Pada anak-anak sendiri itu cenderung kita temukan kalau yang mengalami cacingan, badannya kurus, tapi perutnya buncit. Nah kalau ada seperti ini, dia mengalami infeksi cacing kremi. Yang kedua, masalah yang timbul itu adalah insomnia. Jadi kita bakal susah tidur. Kenapa? Tadi kan sudah dibilang, cacing betina ketika dia mau bertelur, dia itu telurnya khusus loh, dia cuma mau bertelur di anus. Di jalan ke sana ngenggak-lenggok. Jadi kita akan berasa gatal di sekitar anus. Kita mau tidur, nggak tenang, gelisah, pasti garut-garut. Nggak bakal nyenyak deh tidurnya. Ditambah cacing ini kan mengiritasi dari usus kita, saluran cerna. Jadi saluran cerna kita jadi nggak nyaman. Rasa mual, nggak nyaman lah dibuatnya. Jadi tidur pun jadi nggak rileks, nggak nyaman, nggak bisa tidur. Yang ketiga, kita juga mengalami yang namanya pusing dan mual. Karena tadi dia mengiritasi saluran cerna, membuat kita tak nyaman, rasa mual. Nah, keadaan ini juga membuat stres pada kita sendiri sampai jadinya pusing. Yang kelima, radang pada saluran tuba. Oke teman-teman, kan kita tahu nih, vagina ya, terus masuk lagi itu ada rahim.
Di atas lagi itu bercabang ada saluran tuba, terus di ujungnya itu ada sel telur. Nah, kalau misalnya si cacing masuk ke vagina, radang vagina, masuk lagi ke rahim, radang rahimnya, sampai dia ke tuba, saluran tuba, itu bisa berperadangan. Ini yang paling juga ditakuti. Kenapa? Di tuba itu ada namanya silia, jadi rambut-rambut halus. Ketika kita ada sel telur sudah jadi, nanti rambut-rambut halus ini akan mendorong si sel telur sampai nunggu di tempat yang strategis, yaitu di ampula dikti, menunggu sperma datang. Tapi kalau sudah ada infeksi di tuba itu, rambut-rambut halusnya itu bisa rusak karena ada infeksi. Nah, masuk cacing di sana, ditambah pula ada bakteri, ya sudahlah, mengendap juga cairan nanah. Inilah yang menyebabkan salah satunya kesulitan dalam mendapatkan keturunan karena gangguan kesuburan, rusak saluran tubanya. Yang kelima, merusak dinding usus. Jadi teman-teman, cacing ini ketika kita makan nih telurnya kan, masuk dia ke mulut kita, itu dia akan masuk ke kerongkongan sampai di esofagus ini ya, terus sampai dia di lambung kita, terus masuk ke usus halus dan menetaslah dia menjadi larva. Dia di situ aja, tidak, dia akan menembus dinding usus halus. Ini yang membuat rusak juga usus halus kita. Dia menembus itu masuk ke pembuluh darah. Jadi dia ikut aliran pembuluh darah kita di seluruh tubuh kita. Sampailah nanti pembuluh darah ini semuanya itu akan kembali ke jantung. Dari jantung dia masuk ke pembuluh darah di paru-paru. Paru-paru dia naik ke tenggorokan. Terus rasa gatal nih. Kita mau batuk kan, rasa ada dahak atau apa. Harusnya, normalnya kita buang dahaknya. Tapi terkadang, mungkin mau menghemat kali ya. Jadi ditelan lagi. Larva tadi masuk lagi ke kerongkongan. Barulah ngelewatin tadi sampai dia di usus halus lagi. Dia menjadi dewasa. Jadi cacing ini nggak cuma telan nyampe udah. Enggak, dia sampai keliling-keliling ke seluruh tubuh kita. Dan proses dia tadi melewati usus itu dapat merusak dinding usus kita. Yang keenam, peradangan misfi. Jadi ini bisa terjadi misal ketika kita malam hari tadi anusnya kan gatal nih, digaruk, gak sadar nih posisi anatomisnya anus dekat. Maaf, vagina itu kan deket banget. Dekat banget. Nah, kita garut gak sadar di kuku kita ternyata ada lengket itu telurnya. Kena ke arah vagina, masuk ke vagina. Terjadilah peradangan pada vaginanya. Bisa peradangan ke atas juga kan, sampai seperti yang sebut tadi, sampai ke tuba. Atau naik lagi, itu dekat juga saluran kencing. Infeksi saluran kencing. Selain dengan karena kita menggaruk tangan, telur itu kan juga bisa menetas membentuk jadi larva kan. Larva itu sendiri yang jalan tuh ke vaginanya. Infeksi deh vaginanya.